Ya, kembali lagi kita akan membahas tentang Pak Tarno, ya, pesulap unik legendaris, ya, pesulap tradisional Indonesia yang kini dalam kondisi yang kurang baik, ya. Dimana kabarnya Pak Tarno ini juga selain sakit diterpa badai drama pernikahannya yang cukup mencengangkan, ya teman-teman, ya. Tapi dari kejadian yang menerpa Pak Tarno ini ada yang mengaitkannya dengan karma. Kenapa? Karena perilaku atau perbuatan Pak Tarno di masa lalu yang suka gonta-ganti pasangan, ya, atau istri, ya teman-teman, ya. Nah, di antara istri-istrinya itu ini cukup membingungkan, ya, karena saya coba untuk cari di media gitu, ya. Istrinya yang kedeteksi itu hanya 4 gitu. Sementara yang ke dari 4, 5, 6, 7 gitu sampai 8 si Dewi katanya. Kemarin Dewi sempat dibilang istri yang 10, sekarang berubah lagi jadi istri ke-8. Nah, jadi itu serba nggak jelas gitu. Nah, dari pembahasan tentang karma dulu kita terkait dengan penyakit yang diterpa sama pesulap yang dikenal dengan jargon jadi apa prok 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 gitu, ya Bun, ya. Ya. Iya, jadi apa prok prok prok, ya jadi Pak Tarno gitu, ya. Nah, jadi ini fakta, ya. Fakta yang terjadi di lapangan adalah Pak Tarno harus menggunakan kursi roda, ya. Kemudian Pak Tarno tidak bisa bekerja seperti biasanya. Yang pasti ini mengganggu sekali, ya, daripada income, ya, pendapatan dari Pak Tarno dan keluarga gitu, ya. Nah, ini Bunda gimana kalau terkait dengan karma terhadap Pak Tarno ini memperlakukan istri-istrinya, kemudian saat inilah baru kena seperti ini dan gak bisa nikah lagi kan karena kondisinya seperti ini. Namun ada seorang istri yang setia, yaitu Dewi gitu. Silakan Bunda. Ya, sebelum kita bicara azab, kita harus bicara dulu masalah kesehatan ya. Kan Pak Tarno ini Saya ngomongin karma, Bun. laki-laki itu, Karma. iya Pak, iya karma ya kan, karma kan, ini kan masalah awalnya itu kenapa kok Pak Tarno ini bisa menikah banyak? Itu kan karena istri pertama ini belum maksimal melayaninya masalah hasrat. Yang namanya laki itu kan kalau bisa mintanya tiap hari. Sedangkan kalau wanita udah usianya di atas 50 lah, mintanya tuh mengurangi jatah gitu. Jadi kan kayak Pak Tarno ini merasa terganggu kesehatan hasratnya, makanya menikah lagi ya karena dia masih menggebu-gebu, istrinya nggak bisa, jadi Pak Tarno pun nggak bisa disalahkan gitu loh. Nah kalau masalah karma itu kan akibat dari perbuatan itu, mungkin dari kata-kata ya, apapun namanya, itu kalau semuanya dibicarakan dengan baik kan tidak menimbulkan sakit hati, karena memang seorang suami itu surga dan nerakanya itu dari istri loh. Contoh kecil aja, contoh kecil. Kalau masalah keuangan selalu diributkan gitu kan, itu kan bisa membuat rezeki itu menjadi seret gitu. Ibarat kata kalau Pak Tarno nih kasih uang ke istri pertama, terus dengan ikhlas gitu, misalnya jangan sampai ada omongan kok cepet habis, kamu kok boros, uangnya pakai apa aja. Bener ngasih nafkah, tapi itu bisa jadi dosa. Karena apa? Melukai hati istri gitu loh. Walaupun ngasih uang, ngasih nafkah, yang penting tuh omongan. Nomor satu tuh adalah komunikasi. Kalau komunikasinya bisa dijaga dengan baik, Pak Tarno mungkin minta izin nikah apa-apa itu masih bisa. Kenapa Pak Tarno kok menikah aja sampai sembunyi-sembunyi tanpa setahu istri pertama? Ya komunikasinya dengan istri pertama ini udah nggak bagus gitu. Jadi awal ya permasalahannya cuma satu tadi, Pak Tarno butuh orang yang bisa memenuhi hasratnya. Oke. Makanya Gini, kalau Bun. hasratnya nggak terpenuhi, marah Kalau terus di rumah terkait gitu. dengan hubungan Pak Tarno dengan istri pertama ini kan udah nggak baik, ya. Adanya sikap kasar antara Pak Tarno dengan istri pertama gitu. Tapi apakah hubungan ini masih berlanjut, masih tetap berjalan karena ada kaitannya dengan harta yang dimiliki sama Pak Tarno. Kalau misalkan Pak Tarno nekat untuk melakukan perceraian, itu artinya mau tidak mau harus ada pembagian harta gono gini. Apakah Pak Tarno ingin menghindarin itu dan mencoba untuk mempertahankan selama mungkin hubungan antara kedua belah pihak ini, Bun? Walaupun di situ udah nggak ada chemistry lagi antara Pak Tarno dengan istri pertama. Gimana menurut Bun? Iya, secara kalau secara logikanya di situ. Kenapa laki-laki itu membiarkan
pernikahan dengan istri pertamanya tuh berantakan tapi status di atas kertas masih rapi gitu ya, masih sebagai istri ya. Perkara gono gini, kalau nggak ada gono gini ya udah ditinggal aja kan gitu. Iya. Laki-laki itu kan butuhnya kenyamanan, ya kan? Butuhnya Oke. kenyamanan. Nah dia tapi juga butuh finansial gitu loh. Nggak mau dia berbagi itu, makanya ya udah digeretakin gitu aja, nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi. Tapi kan Oke. itu nanti urusannya dosa, ya kan? Nggak boleh loh. Ada yang Dosa. terzolimi kayak Oke, gitu. baik. Jadi diselesaikan dengan baik-baik lah. Oke, baik. Selanjutnya Bun, saya akan membacakan ya 10 istri dari Pak Tarno yang saya rangkum di media nih. Namun hanya 4 nih yang terdeteksi nih. Nah, ini kemana sisanya gitu kan? Bingung gitu. Nah, ini dari istri pertama namanya Ibu Sariah ya. Ini istri pertama dari Pak Tarno yang memberinya 4 orang anak ya. Kemungkinan anaknya Pak Tarno ini dari istri pertama aja ya. Saat ini Sariah hidup sederhana sebagai buruh cuci dan tinggal terpisah dari Pak Tarno. Ia mengaku tidak lagi menerima nafkah dari suaminya dan terakhir kali menerima uang sebesar 200.000 saat Idul Adha tahun 2024. Kemudian ada istri kedua ya, namanya Lisa Karlina ya. Istri kedua istri kedua ini dikenal setia mendampingi Pak Tarno, terutama saat ia menderita stroke. Dari pernikahan ini mereka memiliki 2 anak, meskipun salah satunya telah meninggal dunia. Pak Tarno lebih sering tinggal di rumah Lisa dibandingkan dengan istrinya yang lain. Oh, ternyata dari Lisa Karlina ini punya 2 orang anak ya Bun, tapi meninggal dunia 1. Berarti totalnya 5 dong anaknya ya yang masih hidup. Kemudian yang ketiga nih ada Sri Rahayu, istri ketiga yang berprofesi sebagai pramugari. Namun sejak Pak Tarno mengalami stroke, Sri Rahayu itu jarang terlihat mendampingi suaminya dan keberadaannya saat ini tidak banyak diketahui. Kemana ini Mbak Sri Rahayu ini? Gitu ya. Yang terakhir, karena ini yang ada di media sosial ya. Jadi yang di mana yang keempat, 5, 6, 7 ini tidak diketahui ya. Jadi yang terakhir ini malah diketahuinya si Dewi. Dewi ini katanya istri yang ke-8, ada yang bilang istri ke-10, di mana dinikahi Pak Tarno pada hari Raya Idul Fitri ya tahun 2024. Berarti masih tergolong baru Bun. Dewi dikenal setia mendampingi Pak Tarno di tengah kondisi kesehatannya yang menurun dan sering terlihat membantu suaminya berjualan ikan cupang serta mainan. Benar nggak sih nikah tahun 2024? Nanti coba di cross check karena ini dari AI ya. Kan gitu. Informasi mengenai 6 istri lainnya tidak tersedia secara publik. Saat ini hanya 3 istri yang diketahui masih setia mendampingi Pak Tarno, yaitu Sariah, Lisa Karlina, dan Dewi sang istri muda. Silakan Bun, segini banyaknya istri, media pun sampai kelabakan mencari tahu kemana istri-istri yang lain gitu. Silakan Bun. Berarti kalau apa yang lain tuh nggak kedeteksi, itu berarti pernikahannya Diam-diam. sebentar aja. Mungkin ada yang cuma 2 bulan, 1 bulan gitu loh. Jadi nggak terlalu mendalam ya. Kalau menikah cuma sebulan, 2 bulan, apalagi seminggu itu kan nggak terlalu mendalam. Benar, Oke. menikah itu sampai 10 kali. Tapi kan ya nggak kehitung kalau apa istilahnya track recordnya nggak sampai tahunan, Iya. kan nggak kehitung Benar. gitu loh. Jadi semua merangkum sampai 10 kali mungkin karena sebentar. Yang kelihatan bertahun-tahun itu yang terlihat di urutan gitu loh Mas. Oke Bun, mungkin sampai sini kita lanjut di part berikutnya. Mudah-mudahan Pak Tarno bisa bahagia dengan istri mudanya ya, Dewi. Kalau misalkan memang harus adanya perceraian, ya monggo lah, daripada ibaratnya menggantung itu lebih sakit ya Bun ya, digantung-gantung gitu loh. Lebih bagus Dosa talinya juga. diputus, jadi geprok dia gitu loh. Ya. Gitu ya. Kalau menurut saya sih seperti itu gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu Bun pembicaraan kita tentang Pak Tarno. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.